Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Epistemologi Konsep Diri Terhadap Perilaku Menyimpang Kenakalan Remaja. Yang pertama, konsep diri akan dibacakan oleh Mbak Janes. Yang pertama adalah konsep diri. Konsep diri merupakan refleksi diri secara umum yang mencangkup asumsi tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai yang diasosiasikan kepada diri sendiri. Gambaran mengacu pada keadaan diri seseorang dalam hubungannya dengan dirinya secara keseluruhan, baik secara fisik maupun psikis. Konsep diri seseorang bukanlah bawaan sejak lahir, namun didasarkan pada konsekuensi perasaan, pengalaman, keyakinan, persepsi, dan hasil belajar yang dilaluinya. Di grup. Oh, Cara ini Tio. gimana? Pakai ini background gimana? Itu di kamera kan, ntar ada tulisan backgroundnya kalau gitu. Nggak ada? Kamu ada gitu? Lanjut. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasional keyakinan. Epistemologi konsep diri terhadap perilaku menyimpang kenakalan remaja, signifikansi epistemologis hubungan antara sel dan remaja tidak berperilaku. Lanjut untuk yang aspek dibacakan oleh Mbak Rosita. Aspek yang mempengaruhi perilaku menyimpang remaja. 1. Aspek bawaan diri. Kurangnya kesadaran diri, kesulitan dalam mengendalikan impuls terhadap kecenderungan seseorang, kurangnya prestasi akademik atau sosial, tidak adanya landasan agama. Aspek yang berdasarkan hasil interaksi, di antaranya lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, teknologi berkembang secara pesat, media massa, lingkungan sosial budaya. Next. Baik, untuk bentuk-bentuk kenakalan remaja akan dibacakan oleh Mbak Fahira. Selanjutnya, bentuk-bentuk kenakalan remaja. Yang pertama ada kenakalan remaja terisolir. Nah, kenakalan remaja terisolir ini rasa ingin meniru dan diakui di tongkrongan, dengan latar belakang broken home juga karena cenderung hidup dalam kebebasan. Yang kedua adalah kenakalan remaja neurotik, di mana perilaku kriminal yang berasal dari gangguan psikologis yang cukup serius. Mereka itu menunjukkan kualitas kompulsif dan ego yang lemah. Kemudian ada kenakalan remaja psikotik, di mana kebanyakan menderita gangguan neurologis yang kurang dalam mengendalikan diri dan dibesarkan dalam keluarga yang ekstrim. Yang terakhir ada kenakalan remaja defek moral, defek yang berarti rusak. Mereka yang antisosial memiliki disfungsi pada intelijensinya, rasa kemanusiaannya terganggu dan tidak menyadari tingkah laku menyimpang.
Kemudian ada penyebab kenakalan remaja. Yang pertama, lingkungan keluarga. Baik atau buruknya struktur dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi perkembangan seorang anak. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah yang terlalu menuntut anak didiknya sesuai yang diinginkan dapat membuat anak didiknya tertekan. Mereka yang tertekan akan melakukan berbagai cara untuk keluar dari tekanan tersebut. Yang ketiga adalah lingkungan sosial masyarakat. Anak dapat terpengaruh dari lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika seseorang remaja tumbuh dalam lingkungan di mana sekitarnya berperilaku menyimpang, agar merasa diterima di lingkungan tersebut. Kesimpulan, konsep diri dan kenakalan remaja menurut perspektif filsafat ilmu terdapat nilai korelasi dan nilai pengaruh, bahwa konsep diri yang positif akan menghindari diri remaja ke dalam kenakalan remaja. Asumsi filsafat dari epistemologi terhadap faktor-faktor kenakalan remaja. Baik, sebelum diakhiri, apakah mau ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin saya ingin bertanya, Iya. Silakan. tadi kan sudah dijelaskan ya tentang em, epistemologi tentang kenakalan remaja ya. Yang saya tanyakan sih sebenarnya tuh sudah ada di situ, cuman saya lebih minta jawabannya agak lengkap sih. Bagaimana sih epistemologi ini tuh, apakah konsep diri remaja itu lebih dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau mungkin oleh pergaulan atau malah mungkin norma-norma sosial terkait kenakalannya. Soalnya kan zaman sekarang banyak ya, apalagi remaja di Gen Z ini menganggapnya bahwasanya peraturan itu adanya peraturan itu untuk dilanggar gitu loh. Kalau pikiran teman-teman saya, kan saya di sini juga pernah mikir bahwasanya em, kenapa sih apa peraturan itu harus dilanggar gitu kan? Coba kalau nggak ada peraturan, nggak mungkin kan kita ngelanggar gitu. Teman-teman Maaf, Mas Basir. Jadi inti pertanyaannya itu, jadi perilaku menyimpang pada kenakalan remaja ini tuh sebabnya karena melanggar norma atau lingkungan itu tadi ya? ini tadi kan cuma gambarannya kayak gitu kan. Maksud saya itu pertanyaannya itu apa sih yang menyebabkan kenakalan remaja? Tapi dalam konteks epistemologi ya, itu mungkin kalau tadi saya tanyakan mungkin karena pergaulan atau karena lingkungan atau karena keluarga mungkin ya yang broken home gitu loh. Lebih menjuru kemana gitu loh.
izin menjawab untuk pertanyaan Mas Basir tadi. Jadi, kenakalan remaja itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Ada faktor internal dan eksternal. Nah, dari contoh faktor internal tersebut itu meliputi kurangnya kontrol diri, kurangnya orientasi pada masa depan, kurang dalam kematangan sosial, dan untuk faktor eksternal tuh meliputi pengaruh lingkungan, keluarga, teman sebaya, dan kurangnya pengawasan. Jadi dua-duanya tuh bisa mempengaruhi gitu, semuanya tuh bisa berpengaruh dalam kenakalan remaja gitu. Nggak ada yang alasan itu tadi. Berarti kalau teman-teman saya nih kalau nyebutkan bahwa peraturan itu untuk dilanggar itu benar nggak? Ya enggak, aturan kan dibuat untuk ditaati. Jadi enggak bener itu. Aturan dibuat ya untuk kita biar menjaga diri aja gitu, mengawasi perilaku kita gitu. Eh, saya izin menambahkan ya, kan kata Mas Basir tadi itu kan lebih menjurus kemana kan. Kalau menurut saya sendiri, kenakalan remaja itu yang pertama itu lebih menjurus kepada bagaimana pola asuh orang tuanya di rumah. Itu yang menyebabkan bagaimana kenakalan remaja itu terjadi. Ketika pola asuh orang tuanya di rumah tidak baik, maka dia akan mencari tempat luar yang bisa menerima dia. Dan ketika tempat luar itu malah lebih tidak baik dari rumahnya, dari di dalam rumahnya, maka itu bisa jadi akan membentuk kenakalan-kenakalan remaja itu sendiri, menurut saya. Tapi kalau dari lahir sudah nggak ada orang tuanya gimana? Kalau dari lahir sudah nggak ada orang tuanya kan nggak mungkin nggak ada yang ngasuh dia ya, pasti bisa jadi neneknya, kakeknya, kakaknya, tantenya, atau siapapun itu. Karena nggak mungkin dong dia dibesarkan tiba-tiba seorang diri, tiba-tiba besar gitu kan, tanpa ada orang tua yang membesarkannya. Berarti kesimpulannya semua itu berawal dari pengasuhan orang tua ya. Nah, kalau menurut saya pribadi seperti itu, karena yang kita pelajari dalam perkembangan anak ya begitu, hal pertama ketika anak bayi itu lahir itu kan dia yang pertama dilihatnya kan kedua orang tuanya gitu. Nah, madrasah pertama juga dari ibunya terutama dari orang tuanya. Jadi bagaimana orang tuanya mendidik mereka itu yang akan membentuk bagaimana sikap dan kelakuan mereka. Baik, terima kasih. Saya kira sudah jelas dan detail sekali. Terima kasih ya. You don't even know